Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat melanjutkan keistiqomahan kita untuk mempelajari syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keluarga Rasulullah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dan juga seorang kakek. Tentunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Ketika membahas laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, suri tauladan pada diri Nabi Muhammad itu dalam segala aspek kehidupan. Dari segi apapun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri tauladan. Karena di dalam sejarah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu seorang Rasul. Selain seorang Rasul, Nabi juga seorang kepala negara. Rasul sebagai panglima, Rasul sebagai pedagang. Bahkan kalau dalam kehidupan rumah tangga, Rasul sebagai seorang ayah, Rasul sebagai seorang suami, dan juga Rasulullah SAW sebagai seorang kakek. Jadi tema kita ambil Rasulullah di pertemuan ini dari sisi keluarga, yaitu sebagai seorang suami dan seorang ayah serta seorang kakek. Nabi Muhammad SAW ketika berbicara di dalam kehidupan rumah tangga, beliau mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Berarti di sini menunjukkan bahwa kalau kita mau berbicara tentang keluarga, maka Rasulullah adalah sebagai uswatun hasanah. Dan salah satu uswah hasanah Rasul itu adalah sebagai seorang suami atau sebagai kepala rumah tangga, dan juga sebagai seorang ayah dan kakek. Walaupun sebenarnya pembahasan tentang suami, tentang ayah dan kakek ini panjang sekali. Karena dari sisi suaminya saja itu luar biasa, Rasulullah satu pertemuan. Kemudian seorang ayah juga satu pertemuan, kakek sebagai seorang kakek Rasul juga satu pertemuan. Tapi karena memang waktu kita yang terbatas, jadi Rasul sebagai seorang kakek. Dan tentunya pembahasan Rasul sebagai seorang suami ini sudah dijelaskan di dalam hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati warrajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ul an ra'iyati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Warrajulu ra'in ala ahli, seorang suami itu adalah pemimpin atas keluarganya. Wa huwa mas'ul an ra'iyati, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Jadi sini dijelas, Rasulullah telah menjelaskan kepada kita di dalam rumah tangga itu pemimpinnya adalah suami. Nah, ini yang menentukan suami sebagai kepala rumah tangga itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syariat. Jadi yang bertanggung jawab, yang dimintai pertanggungjawabannya nanti adalah seorang suami.
di dalam kehidupan rumah tangganya. Kemudian kita akan membahas secara singkat bagaimana Rasulullah sebagai seorang suami. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, telah datang ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaina?" Ya Rasulullah, apa kewajiban suami terhadap istrinya di antara kami? Nah, ini beliau ini bertanya tentang kewajiban suami terhadap istrinya. Artinya apa sih kewajiban suami yang harus dipenuhi sebagai seorang suami terhadap istrinya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Antut'imaha idza ta'imta wa antaksuha idza tasaita wa alla tuqabbih wa la tadribil wajh wa la tahjur illa fil bait." Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kewajiban seorang suami terhadap istrinya banyak hal. Di antaranya disebutkan dalam hadis ini, antut'imaha idza ta'imta. Engkau memberikan makan kepada istrimu seperti yang kau makan. Artinya tidak boleh seorang muslim yang diajarkan Rasulullah SAW sebagai seorang suami dia makan dengan makanan yang enak, makanan yang mahal, sementara dia memberikan kepada istrinya makanan yang murah. Ini tidak diperbolehkan. Seharusnya seorang suami harus bersikap adil, bisa memberikan makan kepada istrinya seperti yang dia makan. Wa antaksuha idza tasaita, dan juga memberikan pakaian seperti yang dia kenakan. Artinya seorang suami harus berlaku adil terhadap istrinya. Tidak boleh seorang suami membeli pakaian, baik baju, sepatu, dan yang lainnya dengan harga-harga yang mahal, dengan memiliki merek yang mahal, sementara dia berikan kepada istrinya yang murah. Dia lebih mementingkan dirinya daripada istrinya. Ini dilarang. Dan inilah suri toladan Rasul sebagai seorang suami. Beliau berlaku adil kepada istrinya dengan bersikap adil kepada istrinya. Jika dia makan yang enak, dia akan berusaha memberikan makan yang enak juga kepada istrinya. Jika dia menggunakan baju yang mahal, dia akan berikan kepada istrinya baju yang mahal juga. Ini merupakan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya sebagai seorang suami. Lalu Rasulullah mengingatkan, selain memenuhi dari segi pakan dan juga pakaian, maka Rasulullah mengatakan wala tugabbih, dan jangan kamu suka menjelek-jelekan istrimu. Artinya tutur kata. Sebagai seorang suami, Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk menjaga tutur kata kita kepada istri. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkan ketika beliau berbicara dengan Aisyah, dengan panggilan Humairah, dengan panggilan yang romantis. Bahkan bila kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi istrinya sekalipun sedang marah. Ini kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak kejadian yang menunjukkan bahwa Rasulullah begitu bijak di dalam berbicara, di dalam bertutur kata dengan istrinya, walaupun beliau dalam keadaan melihat istrinya itu sedang marah atau beliau sedang marah, tetap beliau sangat menjaga tutur kata para istrinya. Nah, ini juga merupakan perbuatan yang dicontohkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suami. Contoh sekali, istrinya itu Aisyah radhiyallahu anha
marah yang datang ke rumah Rasul. Saat mereka datang, ternyata ada istri Rasul mengingatkan ke Rasul saat sedang, maka Aisyah marah kali, bahkan riwayat menumpahkan atau mereka kepada bapak guru. Maka saat itu Nabi Muhammad katakan dengan penuh tenang, tidak emosi, bahkan dengan penuh kesabaran, Rasulullah bitta'am ya Aisyah. Engkau ganti makanan dengan makanan yang makan atau piringnya waktu itu pecah, dan engkau ganti dengan piringmu. Artinya Rasulullah itu betul-betul menjaga tutur katanya kepada istri. Jangankan menjelekkan istri. Bahkan Nabi mengatakan wala tuqabbih, jangan kau jelekkan dia. Artinya tetaplah bertutur kata yang baik. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Rasul tidak pernah mencela apa yang disajikan oleh istrinya. Rasul tidak mencela apa yang dilakukan istri yang salah, ditegur sama Nabi Muhammad, tapi dengan teguran yang penuh sopan, penuh etika. Kesimpulannya Rasulullah memerintahkan kepada kita dan Rasul di dalam kepemimpinannya sebagai seorang suami khadiman illal jihada fi sabilillah. Kata Aisyah, Rasulullah SAW itu tidak pernah memukul atau menggunakan tangannya untuk wanita. Artinya untuk istri, untuk putrinya. Wala khadiman, dan juga tidak pernah digunakan untuk memukul pembantunya. Tidak pernah. Itu, dan juga khadiman atau pembantu. Illal jihad fi sabilillah, kecuali jihad di jalan Allah baru digunakan. Tapi selebihnya Rasulullah tidak pernah berlaku kasar. Nah, ini tentunya Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita wa aishiruhunna bil ma'ruf aw tasrih bi ihsan. Pergaulilah istrimu itu dengan baik. Tapi kalau memang kau tidak suka, ingin menceraikan, maka ceraikanlah dengan cara yang baik. Jangan kau berlaku kasar, baik dengan dengan lisan, apalagi dengan tangan. Ini yang dijelaskan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan wala tahjur illa fil bait. Kalau terjadi perselisihan di antara kalian, jangan dibawa keluar apa yang terjadi dalam rumah. Perselisihan kita cukuplah terjadi di dalam rumah kita. Jangan dibawa keluar dari rumah. Artinya namanya keluarga, sehebat apapun keluarga, mesti terjadi hal-hal yang mungkin sedikit perselisihan, sedikit keributan, atau mungkin sedikit ketidaksepahaman, atau mungkin ya bahasa kita mungkin bertengkar, tapi tetap kata Rasulullah, wala tahjur illa fil bait. Kalau terjadi perselisihan, jangan engkau bawa keluar perselisihanmu. Cukup di rumahmu saja. Jangan engkau beritahukan kepada orang. Apalagi kepada orang umum. Keluarga saja diperintahkan untuk disembunyikan. Jangan ada yang tahu, jangan disebar. Nah, karena memang menurut para ulama, perselisihan itu akan menjadi besar, menjadi berat ketika semakin disebar ke orang, semakin banyak yang tahu. Akhirnya nanti banyak masukan-masukan dari orang-orang yang tidak suka, terutama ini akan memperkeruh keadaan. Nabi mengatakan, wala tahjur illa fil bait. Jangan perselisihan itu terjadi kecuali di dalam rumah, jangan kau bawa keluar. Nah, itulah
gaya Nabi Muhammad SAW ketika menjadi pemimpin rumah tangga atau ketika menjadi seorang suami. Beliau itu orangnya yaitu sangat perhatian, memberikan perhatian kepada istrinya di dalam makanan, di dalam pakaian. Beliau tidak pernah makan yang enak kecuali dia akan berikan juga makanan yang enak itu kepada istrinya. Rasulullah tidak pernah memiliki baju yang bagus kecuali dia akan berusaha memberikan baju yang bagus juga kepada istrinya. Dan Rasulullah menjaga tutur katanya serta tidak sama sekali menggunakan kekerasan atau tangannya di dalam memimpin rumah tangganya. Dan kalaupun terjadi perselisihan ada. Kalau kita nanti membahas tentang keluarga Rasul, nanti kita akan temukan bagaimana Nabi pernah berbeda pendapat atau berselisih atau ada sesuatu yang mungkin kalau bahasa kita bertengkar dengan para istrinya. Dengan Aisyah pernah, dengan Hafsah. Bahkan nanti di cerita Hafsah, Rasulullah pernah sempat mentalaknya. Tapi langsung merujuk lagi. Tapi ini kejadian-kejadian di rumah tangga Rasul dan tidak diketahui oleh orang-orang luar. Nah, ini merupakan gaya kepemimpinan Rasul sebagai seorang suami. Beliau menjaga keutuhan rumah tangganya dengan cara yang disebutkan tadi. Memberikan makan yang terbaik seperti yang dia inginkan. Kemudian dia memberikan pakaian terbaik kepada istri seperti yang dia kenakan. Kemudian dia menjaga tutur katanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak menggunakan kekerasan di dalam rumah tangga. Dan apabila terjadi perselisihan, beliau jaga tidak disebar, tidak banyak diberitahukan orang. Nah, inilah gaya Nabi Muhammad sebagai seorang suami. Nah, seorang ayah tentunya Nabi Muhammad, seorang ayah yang penuh kasih sayang. Beliau memiliki anak 7, 6 dari Sayyidah Khadijah, yaitu Qasim Abdullah. Abdullah suka dipanggil Tahir dan Tayyib. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Sementara satu punya anak laki dari istrinya yang bernama Maria Kiptiah. Yang anak ini diberikan nama Ibrahim. Dan seluruh putra-putri Rasul SAW meninggal kecuali Fatimah. Semuanya meninggal di masa Rasul masih hidup. Dan Rasulullah SAW sebagai seorang ayah tetap menerima meninggalnya putra-putrinya tadi. 6 putranya dan putrinya semuanya meninggal di masa Rasulullah masih ada. Rasulullah dengan teguh, dengan sabar, luar biasa mengubur mereka dengan tangannya. Hanya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah ini adalah putri terakhir Rasul atau putri yang paling kecil. Dan beliau ini yang meninggal 6 bulan setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan anak-anak cucunya Rasul nanti dari Fatimah. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ayah, yang menarik itu beliau itu ketika diberitakan bahwa telah lahir putrinya, karena di masa jahiliyah dulu ada kebiasaan tradisi adat bila punya anak perempuan itu mereka malu. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengubur anak mereka hidup-hidup karena malu punya anak perempuan, disebut dengan wa'dul banat. Ternyata Nabi Muhammad SAW ketika dikabari bahwa beliau punya anak perempuan, ternyata justru Rasulullah sangat mencintai mereka, menghormati mereka. Menyayangi mereka tidak seperti banyak kebiasaan orang-orang jahiliyah di masa itu. Nah, itulah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sangat menyayangi putra-putranya, putri-putrinya sebagaimana yang dicontohkan dan disebutkan di dalam sejarah. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi putrinya seperti beliau menyayangi putranya. Ini sebagai seorang ayah. Karena memang ada kebiasaan di masa dahulu, apabila mereka punya anak laki, mereka itu menyayangi dan menghormati serta bangga. Tapi malu kalau punya anak perempuan. Putra dan putri. Oleh karena itu,
mungkin suri toladan yang bisa kita ambil dari Rasul sebagai seorang ayah, hendaklah kita bersikap adil kepada anak-anak kita. Tidak membedakan laki dan perempuan, kita sayangi mereka semuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh Mughirah bin Syu'bah, yaitu salah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengadukan atau mendapat aduan dari ibunya bahwa Mughirah bin Syu'bah ini anak yang sangat disayangi oleh Syu'bah. Tetapi ayahnya ini tidak begitu menyayangi anak-anak yang lainnya. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan, Ittaqillah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Syu'bah yang memperlakukan lebih istimewa kepada Mughirah dibanding kepada anak-anak yang lainnya. Hal ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Bahkan beliau mengatakan, dilu baina auladikum. Berlaku adillah kamu dengan atau di antara anak-anakmu. Jangan engkau bedakan antara anak satu dengan anak yang lain. Ini menunjukkan bahwa Nabi sebagai seorang ayah memberikan contoh kepada kita untuk memperlakukan anak-anak kita dengan seorang ayah. Dan tentunya memberikan pendidikan yang baik, ya, dengan penuh kasih sayang dan seterusnya, itu tentunya kenapa? Ya, kita lihat di cerita Nabi Yusuf alaihissalam itu kenapa Nabi Yusuf diberikan ujian dalam cerita Nabi Yusuf itu dibuang, disumur dan seterusnya sampai berpisah dengan orang tuanya. Dalam riwayat karena memang di riwayat Imam Mundhiri menyebutkan saat itu ayah Nabi Yusuf membedakan kasih sayangnya dengan anak-anak yang lainnya. Nabi Yusuf punya kakak-kakak laki-laki, nah dia ayahnya ini bersikap melebihkan Nabi Yusuf cintanya gorolkan jangan membeda-bedakan di antara itu sangat berpotensi untuk menimbulkan kedurhakaan anaknya tadi. Anaknya itu akan menimbulkan kemungkinan besar anak itu akan durhaka kepada orang tuanya. Makanya kata Umar bin Khattab, ada orang tua yang menjadi sebab anak durhaka. Salah satunya adalah tidak membedakan mereka.
sebagai seorang suami. Kemudian kalau berbicara tentang, wah ini tentunya Rasulullah begitu banyak. Nanti kita akan lihat dari sikap beliau terhadap Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Karena memang cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari putri beliau yang bernama Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib, dan akhirnya di tahun ketiga Hijriah lahirlah Sayyidina Hasan. Di tahun keempat lahirlah Sayyidina Husain dan juga Zainab serta Ummu Kulthum. Nah, di situ kita akan dapati Rasulullah SAW begitu kasih sayangnya kepada si cucu. Sampai-sampai waktu baru lahir cucunya Sayyidina Hasan, Ali memberikan nama Harb. Ali bin Abi Thalib memberikan nama anaknya Harb. Tiba-tiba tidak berapa lama Rasulullah datang. Rasulullah bertanya kepada Ali, "Ma samaitahu? Apa yang kau berikan namanya kepada dia?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Samaituhu Harb." Aku kasih nama Harb, itu berperang. Sayyidina Ali itu depan perang, mengirimkan keberanian luar biasa, disebut Harb. Maka Rasulullah mengatakan, "Bal huwa Hasanah." Enggak, dia itu namanya Hasan. Yang diganti oleh Nabi Muhammad SAW. Di tahun berikutnya lagi diberikan nama Harb lagi sama Ali. Ganti lagi sama Nabi Kainan. Nah, inilah jadi Rasulullah terhadap cucunya luar biasa. Yang memberikan cucunya agankan di telinga Hasan dan Husain. Itu juga Rasul sebagai seorang kakek luar biasa. Sampai-sampai beliau yang mengagankan di telinga Hasan dan Husain. Begitu juga aqiqah. Aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wal Husain. Kabshan. Rasulullah dulu dalam riwayat Muwatta Imam Malik menyembelih kambing aqiqah untuk Hasan dan Husain. Jadi Rasulullah SAW, suri toladan yang bisa kita petik sebagai seorang kakek, sangat menyayangi diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saya pernah waktu itu mendatangi rumah Rasulullah SAW. Dan ternyata Rasulullah saat itu sedang bermain kuda-kudaan. Beliau yang menjadi kudanya, Sayyidina Hasan dan Husain sedang naik di atasnya. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ni'mar raqib wal markub. Ini adalah sebaik-baik kendaraan dan sebaik-baik yang mengendarai. Artinya Rasulullah sebagai seorang kakek itu meletakkan dirinya ketika kembali ke rumahnya, beliau meletakkan dirinya sebagai seorang kakek. Di luar beliau adalah nabi, di luar beliau adalah imam, di luar beliau adalah kepala negara. Tetapi ketika masuk ke rumah, dia meletakkan dirinya sebagai seorang kakek. Ketika masuk ke dalam rumahnya, beliau seorang ayah. Ketika beliau masuk ke rumahnya, beliau seorang suami. Nah, inilah mungkin Rasulullah SAW itu meletakkan posisinya itu di tempat yang sesuai. Nah, ketika beliau berada di masjid, beliau menjadi seorang imam sholat. Ketika beliau di luar masjid, beliau menjadi seorang kepala negara. Tapi ketika beliau berada di dalam rumah, beliau tidak bawa lagi sebagai imam masjid atau sebagai kepala negara, tapi beliau letakkan dirinya terhadap istrinya, beliau adalah suami. Terhadap anak-anaknya, beliau adalah seorang ayah. Terhadap cucunya, beliau adalah seorang kakek. Sehingga gelar sebagai kepala negara itu hilang ketika beliau berada
maaf, ketika beliau seorang polisi masuk ke rumahnya bukan menjadi suami, bukan menjadi ayah, bukan menjadi kakek, tapi tetap kepolisiannya dibawa di dalam rumah. Beliau sebagai seorang direktur, tapi ketika masuk ke rumah, kedirektorannya tidak dilepas. Tetap saja dia menjadi direktur bagi rumah tangganya. Tidak bersikap sebagai seorang suami, tidak bersikap sebagai seorang ayah, atau tidak bersikap sebagai seorang kakek. Nah, ini tentunya seorang ustadz, misalkan dai, ketika masuk ke rumahnya, beliau tetap membawa dainya. Sehingga anak itu didudukan sebagai seorang jamaahnya. Si istri itu jepik jamaah. Ini semestinya tidak seperti itu. Karena Rasulullah memberikan contoh itu, ketika di dalam rumah Rasulullah itu adalah seorang suami, ketika di dalam rumah beliau adalah seorang ayah, ketika di dalam rumah beliau adalah seorang kakek. Itulah yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon maaf tadi kebetulan sedang ada di perjalanan, saya lupa untuk menghidupkan Zoom. Dan sekarang juga saya masih di Bogor, jadi di Caringin, mungkin signal kurang begitu bagus. Ya, mohon maaf, dibukakan ke maaf untuk taklim hari ini. Mungkin itu saja. Masih ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi mohon maaf ini signal. Mohon maaf. Baik Ustadz, jazakallah atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah dengan kondisi Ustadz masih berkenan ya untuk mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Mungkin dari para jamaah ada yang ingin disampaikan, atau mungkin izin Ustadz dari saya Ustadz, ada pertanyaan terkait dengan contoh Nabi sebagai orang tua Ustadz ya. Jadi apakah ada Ustadz dalam Al-Quran ataupun hadis terkait dengan ketentuan kewajiban kita sebagai orang tua sampai batas mana untuk menafkahi anak Ustadz? Apakah umurnya sampai dengan baligh atau seperti apa Ustadz? Dan apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk nafkahnya Ustadz? Mohon izin Ustadz. Aduh, maaf, putus kedengeran deh. Ya, izin Ustadz, apa sudah terdengar jelas Ustadz? Atau izin saya WA aja Ustadz ya, pertanyaannya Ustadz. Di WA Ustadz Afan. Baik. Ah, halo, kedengeran Ustaz? Terdengar Ustadz. Tafadhol Ya, Ustadz. apakah ya memang tidak ada dalil secara khusus memberikan nafkah sampai balik. Tetapi memang ada pendapat dari para ulama bahwa ketika orang tua sudah menafkahi anak yang sampai balik, itu dikatakan selesai. Tapi ini tentunya tidak ada dalil secara khusus untuk sampai dibalik. Karena apalagi di masa sekarang ya, di masa sudah balik tapi belum mampu untuk mandiri, ini akan menjadi masalah nanti. Nah, tentunya kata para ulama, kalau dia sudah nikah baru berhenti, sepakat. Kalau sudah anak itu menikah, maka dia sudah berdiri sendiri. Karena kenapa? Kalau laki, dia sebagai pemimpin rumah tangga, harus menafkahi, sebagai pemimpin rumah tangga harus menafkahi keluarganya. Kalau dia wanita, karena sudah tanggung jawabnya kembali atau berpindah ke suaminya.
Makanya di dalam hadis itu kan bagi laki-laki yang mau menikah diperintahkan ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kata-kata ba'ah di situ nafkah zahir dan batin. Berarti kalau sudah nikah berarti siap untuk dilepas. Tapi kalau untuk baligh wallah alam saya belum mendapatkan, saya belum, mungkin ada tapi saya belum mengetahui baligh baru selesai, tidak. Tetapi kalau dia menikah selesai. Karena ketika dia menikah perempuan kita serahkan kepada suaminya. Maka suami yang berhak dan wajib memberikan nafkah. Kalau dia seorang laki, maka dia sudah menjadi pemimpin, harus siap untuk memberikan nafkah kepada yang dipimpinnya. Maka kata para ulama, seorang pemuda kalau dia belum mampu untuk memberikan nafkah, apalagi masih mengandalkan orang tua ini, maka belum dihitung mampu. Maka dia harusnya setelah mau melangkah ke pernikahan, dia siap untuk memberikan nafkah. Jadi yang saya tahu, wallahu alam, adalah pernikahan. Maka selesai. Tapi kalau sekedar balik, belum tahu secara pasti saya dalil. Wallahu alam. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawaban yang disampaikan. Mungkin izin saya tawarkan lagi kepada para jamaah jika ada pertanyaan. Kebetulan udah lewat jam 8, mungkin kita batasi satu pertanyaan dari para jamaah. Silakan Bapak Ibu jamaah. Atau mungkin nanti kalaupun tidak sekarang bisa di WA gitu kepada Ustadz ya terkait pertanyaannya. Baik Ustadz, sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada Ustadz dan Bapak Ibu jamaah yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita tutup kita mohon berkenan Ustadz untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Baik, sekali lagi saya mohon maaf kepada Ustaz Sidik ya, dan juga yang lainnya, kepada jamaah semua apabila tadi yang pertama agak terlambat karena memang saya baru sampai di perjalanan. Yang kedua, mohon maaf sinyalnya memang kurang begitu bagus, jadi agak terputus-putus. Tapi paling tidak insya Allah apa yang kita lakukan ini semoga mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah kita lebih takwa kepada Allah, lebih dekat, lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah jadikan keluarga kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan suami kita dijadikan suami yang saleh, istri kita istri salehah, dan anak-anak kita semua dijadikan anak yang saleh dan salehah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi jazakumullah khair kepada segenap jamaah dan juga tersidik. Semoga selalu kita semua diberikan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kami ucapkan terima kasih pada Ustadz dan pada para ibu jamaah yang telah berkenan hadir. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa humma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu kami tutup link Zoom-nya. Terima kasih semuanya.